Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Ahmad Pradana, NIM 11-2010-464, kelas MA 20B2, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah uang. Definisi dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Adapun 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai materi kali ini. Yang pertama, sejarah singkat sistem moneter internasional. Yang kedua, mata uang emas dalam trading antara negara-negara oki. Yang ketiga, emas sebagai hedging mata uang. Sistem moneter internasional. Perubahan sistem moneter di dunia terjadi 3 kali. Yang pertama, gold standard. Yang kedua, Bretton Woods. Yang ketiga, after Bretton Woods. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Gold standard telah lama digunakan sebagai medium of exchange, unit of account, dan store of value dalam perekonomian internasional sejak tahun 1870 hingga tahun 1914. Sistem gold standard adalah jumlah uang beredar dan perubahannya di suatu negara di-backup dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki. Nilai tukarnya fix dalam jangka panjang sehingga mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional. Nilai tukar tersebut berlaku cukup lama karena harga emas cukup stabil. Mata uang emas juga mengontrol money supply karena setiap cetakan uang harus di-backup oleh cadangan emas negara yang bersangkutan. Keterbatasan dalam sistem gold standard yaitu kebijakan moneter ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka money supply turun, sehingga money supply tidak dapat memenuhi kegiatan ekonomi dan terjadi deflasi. Demikian sebaliknya, ketika ditemukan emas dalam jumlah besar pada akhir tahun 1890-an, maka money supply dunia meningkat dengan cepat yang menyebabkan inflasi. Sistem ini runtuh ketika pecah Perang Dunia Pertama karena perdagangan mengalami kekacauan dan negara-negara tidak lagi mau mengkonversikan mata uangnya dengan emas. Setelah Perang Dunia I berakhir, dunia mengalami resesi ekonomi panjang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah itu, pada Juli 1944, negara-negara utama pemenang perang yaitu Amerika bersama 43 negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire untuk mencari bentuk sistem moneter internasional baru. Sistem moneter yang dikenal dengan Bretton Woods atau secara teknis disebut Gold Exchange Standard, yaitu standar USD yang dikaitkan dengan emas. Semua mata uang negara lainnya fix terhadap USD dan harga emas ditetapkan dalam USD. Sistem Bretton Woods juga awal dijadikannya USD sebagai reserve currency untuk international reserve oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Amerika sebagai pemenang utama Perang Dunia Kedua, yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang besar di dunia. Fixed exchange rate pada era Bretton Woods dinilai berdasarkan convertibility mata uang USD terhadap emas, yaitu sebesar $35 per ounce. Negara-negara yang mengalami surplus atau defisit berkepanjangan harus melakukan devaluasi atau revaluasi. Negara-negara yang mengalami surplus BOP tidak mau melakukan penyesuaian atau revaluasi sehingga penyesuaian sistem Bretton Woods tidak berjalan dan mengakibatkan sistem ini ambruk pada tahun 1971. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memilih untuk membiarkan USD mengambang terhadap emas dan beberapa mata uang lainnya sejak bulan Agustus 1971. Setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya pada batasan tertentu sehingga tidak terlalu fluktuatif. Peranan otoritas moneter menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar.
Banyak negara dengan kondisi neraca pembayaran surplus tidak menginginkan nilai tukarnya terlalu menguat agar ekspor tetap kompetitif. Contohnya Jepang. Ada pula negara yang mengalami defisit neraca pembayaran yang cenderung untuk mempertahankan nilai tukarnya tetap lemah agar volume impor tetap tinggi untuk mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri dan mendorong capital inflow seperti Indonesia. Ada juga negara-negara yang menganut fixed exchange rate seperti dulunya Hong Kong dan Cina yang tidak terpengaruh dengan perkembangan surplus atau defisit dari BOP. Adapun beberapa permasalahan pasca Bretton Woods System, yaitu dalam jangka pendek nilai tukar menjadi sangat fluktuatif. Proses smoothing sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sistem fiat money memberi peluang kepada negara-negara yang mengalami defisit neraca perdagangan dan anggaran seperti Amerika untuk membiayai defisitnya dengan menerbitkan surat-surat berharga, bukan dibiayai dengan emas atau USD yang didukung dengan cadangan emas. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan, terutama ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Dr. Peri Warjio menyatakan dampak dari penyebaran COVID-19 menyebabkan kepanikan pasar serta resesi ekonomi global. Dampak tersebut juga terasa dalam perekonomian Indonesia sebagaimana pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 mengalami kontraksi, neraca transaksi berjalan dan transaksi modal mengalami defisit dan menyebabkan terjadinya pelemahan pada nilai tukar. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun rupiah. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dengan adanya pelonggaran PPKM saat ini, maka akan berdampak pada kegiatan ekonomi Indonesia yang akan membaik. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.